di webinar kita malam ini karena kita masih sedikit dan juga teman-teman yang lain belum bergabung. Mungkin kita bisa bercerita singkat atau mungkin bebas mau tanya apa mungkin silakan. Beta sambil share screen juga untuk Kotong punya materi. Jadi Kotong bisa pelan-pelan. Oke teman-teman, apakah beta punya screen sudah terlihat atau belum? Beta butuh bantuan daripada kakak semua untuk respon mungkin supaya Sudah tahu Kak, ini screen sudah. sudah belum. Halo, Sudah Kakak, sudah. baik, Sudah, terima kasih. Kak. Sudah kakak, sudah dengar. Baik kakak Tano. Sekarang Kotong sudah lewat 15 menit dari waktu yang seharusnya sudah 17 menit, sudah 17 menit. Karena kakak admin dari PM Gladio juga ada recording untuk Kotong, jadi beta pikir kalau Kotong mulai tidak masalah sebenarnya karena Kotong bisa nonton ulang berdasarkan recording yang ada. Tapi beta harapkan untuk kakak-kakak semua pentingnya untuk ikuti pakai laptop sah supaya betul-betul Kotong praktek karena materi yang beta buat ini beta desain supaya Kotong bisa benar-benar praktek supaya beta keinginan beta atau beta punya harapan Kotong bisa harus coding lah begitu. Untuk yang belum pernah coding itu akan sangat-sangat berguna. Untuk yang sudah sering coding ya bisa dijadikan pengetahuan tambahan begitu. Oke, mungkin Kotong mulai pelan-pelan supaya Kotong sudah menghabiskan waktu karena beta pikir banyak kakak-kakak semua yang hadir ke sini sudah mengorbankan waktu dan punya keinginan kuat untuk belajar. Oke, langsung saja Kotong mulai. Jadi seperti uh, voting di grup, kenapa beta ambil katong buat ini topik proyek Arduino yang benar-benar berguna untuk kehidupan sehari-hari karena barangkali daripada masalah kotong semua bahwa untuk proyek Arduino sebenarnya hal atau webinar seperti ini sudah terlalu relate untuk kotong pelajari sebenarnya karena ya di YouTube sudah sangat banyak toh teman-teman tapi pertanyaan pentingnya apakah itu bisa berguna untuk kotong atau sonde. Lalu kalau di YouTube kan banyak proyek yang apa yang dibuat tapi pertanyaannya apakah bisa memenuhi atau punya masalah atau soal begitu jadi eh, di sini kita akan ajak Kotong untuk lihat secara holistik atau mungkin beta sudah bisa mencakup eh, benar-benar holistik tapi minimal Kotong bisa memahami bagaimana seharusnya mengembangkan sebuah proyek atau sebuah alat yang bisa digunakan. Jadi bukan hanya asal copy paste dari YouTube, tapi betul-betul bisa memahami kita punya masalah lalu solusinya apa nih yang harus kita buat. Dalam hal ini pendekatannya menggunakan Arduino itu seperti apa? Mari Kotong mulai. Baik, terlebih dahulu
beta ada person dari Kelm Radio, beta founder dan juga engineer di Kelm Radio. Karena kotong tim masih sedikit, jadi uh, kotong mengerjakan semua pekerjaan. Mau jadi engineer, mau jadi marketing, mau jadi segala macam. Kerjasama dengan kampus, segala macam kotong kerjakan. Nah, beta mau ajak kotong untuk terlebih dahulu lihat tren yang ada sekarang. Ini beta ambil dari ini artikel beta ambil dari Cambridge Open Academy. 10 top teknologi yang menjadi tren di 2025 yang akan membentuk uh, atau yang akan jadi tren dalam beberapa dekade ke depan. Kalau kau lihat di sini di table of contents di sini, pertama pasti AI. Itu kau sudah bisa lari dari AI, kakak-kakak semua. Karena kau sekarang mau dibilang sangat tergantung dengan AI. Kau pakai ChatGPT, lalu Cloud, lalu Gemini, lalu Black Box, dan lain sebagainya. Lalu Smart City. Nah, kalau di Smart City di sini, kalau khususnya Kotong di NTT belum terlalu kelihatan. Dulu Kupang pernah uji coba itu, tapi karena infrastruktur yang belum bagus, jadi uh, masih diparkir tahan. Tapi kalau di kota-kota besar sudah mulai kelihatan. Dan bahkan sudah bagus-bagus. Lalu extended reality, lalu yang keempat ini akan relate dengan Kotong. Ada IoT, Internet of Things, lalu ada cyber security, quantum computing, lalu bioprint, hyper automation. Hyper automation ini akan relate dengan kau punya diskusi juga ini malam. Lalu ada blockchain, ada lalu fleksibilitas dalam bekerja teman-teman. Jadi teknologi seperti ini akan betul-betul membentuk dekade kita ke depan. Itu yang paling penting. Nah, kenapa beta mengajak kau untuk lihat ini terlebih dahulu supaya Kotong bisa tahu apakah yang Kotong pelajari ini malam bisa berguna atau tidak. Karena percuma toh kalau kita belajar tapi tidak berguna di masa depan itu sangat-sangat percuma. Uh, Katakanlah kita mau belajar suatu skill, tapi itu skill akan hilang di masa depan. Itu kan sangat disayangkan. Begitu. Benar bahwa dimanapun pasti skill itu akan dibutuhkan. Tapi kan kalau kita bercermin dari sejarah, siapa sekarang yang pakai tukang ketik? Tukang ketik pasti tetap ada. Pasti mungkin satu dari miliaran orang di dunia pasti tetap ada, tapi apakah perusahaan lalu mungkin kampus masih pakai atau tidak? Itu seperti itu. Lalu kita sudah dapat nih, kalau di sini yang relate dengan diskusi kita ada nomor 4, the IoT dan juga hyper automation, nomor 8 itu. Lalu kenapa harus Arduino? Itu pertanyaan paling sangat-sangat besar. Kenapa harus Arduino? Karena dari dulu beta masih kuliah sampai sekarang bekerja, su sedang rintis usaha, beta lihat kecenderungan Bapak Ibu dosen untuk masih agak uh, resisten atau menolak ini si Arduino ini karena Bapak Ibu dosen berpikir bahwa ini Arduino hanya untuk skala mainan, untuk skala mainan prototyping dan tidak ada use case-nya. Tapi di sini kalau kita buka di arduino.cc, kita bisa lihat di sini yang berpartner dengan si Arduino itu bukan barang-barang kecil, tapi ada perusahaan BOS, kita semua pakai dan tahu apa itu BOS, lalu ada Google, ada Microsoft, ada Testra, lalu ada ARM, ada MathWorks. Dan banyak perusahaan besar yang menggunakan Arduino di dong punya uh, perusahaan. Kalau kotong buka di Arduino.cc lalu masuk di Arduino Pro, kotong bisa lihat. Mungkin beta bisa aja kotong buka supaya betul-betul kotong bisa lihat apakah ini worth it untuk kotong kerja atau tidak. Itu beta harap kotong bisa dapat dia punya gambaran. Beta share screen ulang.
Oke, sudah kelihatan di kita browser ya. Oke, di sini kita coba buka arduino.cc. Teman-teman juga bisa coba, kakak semua bisa coba arduino.cc. Mari kita lihat use case-nya atau penggunaannya di industri seperti apa. Karena dengan kota melihat begini, kota bisa yakin bahwa yang kita pelajari ini masih sangat-sangat worth it untuk kita berani katakan sampai 15 tahun sampai 20 tahun ke depan Arduino ini akan jadi salah satu teknologi yang dibutuhkan. Karena tren-tren teknologi yang tadi kota lihat, dia akan sangat dibutuhkan. Nah, jadi Arduino ini platform yang sangat-sangat lengkap. Kenapa kita bilang lengkap? Untuk profesional ada, untuk education ada, untuk makers ada. Maksudnya apa? Untuk profesional ini untuk perusahaan, untuk edukasi, untuk belajar, untuk kampus-kampus, untuk sekolah. Lalu untuk makers ini untuk orang yang suka bikin-bikin, untuk kayak kau sudah lah. Kau masuk dalam kategori makers. Lalu kalau kita coba buka di profesional di sini, kita coba buka di profesional, kita akan lihat di sini ya penggunaan di real industrinya seperti apa. Beta izin kasih mati video ya teman-teman. Beta supaya beta punya jaringan sampai terlalu terganggu. Oke, di sini kita bisa lihat, nah di sini ada penggunaan di industrinya betul-betul real dan boardnya juga bukan seperti board yang kita gunakan. Bapak Ibu dan teman-teman semua ada ini board Portenta namanya. Ini yang paling sangat penting di uh, yang bisa combine dengan AI dan juga machine learning dan juga lengkap ada softwarenya ada juga cloud. Nah ini use case-nya ada banyak sekali di industri penggunaan di industri. Jadi sangat-sangat worth it untuk kita pelajari itu saja. Beta mau ajak kotong supaya lihat ini supaya kotong bisa tahu bahwa ini sangat-sangat worth it untuk kotong pelajari. Oke, beta kembali ke slide. Nah, kita sudah tahu bahwa Arduino ini dia berpartnership dengan perusahaan besar, lalu use case industri, lalu AI dan juga IoT integration. Kenapa ini penting? Karena tadi kita sudah tahu di sini nih bahwa AI akan menjadi tulang punggung ekonomi dalam beberapa dekade ke depan. Dalam sampai 20 tahun ke depan AI akan menjadi tulang punggung. Jadi usahakan apa yang kau pelajari itu kalau bisa dia terintegrasi dengan AI. Itu yang paling penting. Itu ada trennya bagus seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya ada gampang untuk dipelajari dan digunakan. Arduino ini sangat gampang untuk dipelajari dan digunakan. Yang selanjutnya open source. Open source artinya Arduino ini kau bisa oprek dia, bahkan bisa desain ulang pakai kau punya punya nama katakanlah CG mau buat board Arduino sendiri, dia bisa buat CG Duino misalnya begitu. Ini jangan pakai kata Arduino itu. Lalu komunitas yang sangat-sangat besar. Tadi di websitenya kita bisa lihat komunitasnya sangat-sangat besar. Dan itu ada di seluruh dunia. Oke, karena tadi kita sudah lihat sepanjang lebar tentang penggunaan Arduino di industri, lalu bagaimana dia punya roles atau dia punya uh, posisi atau tawaran pekerjaan di dunia kerja dan juga gaji-gajinya. Ini kita lihat di luar negeri teman-teman. Jadi uh, kalau bisa dapat dia punya gambar. Yang pertama di Purworejo ada microcontroller engineer. Kalau misalnya lihat di sini ada microcontroller engineer. Di sini ada microcontroller engineer. Nah, microcontroller engineer ini apa? Jadi microcontroller engineer ini adalah orang yang memprogram microcontroller untuk katakanlah untuk robot, untuk automation dan lain sebagainya. Lalu programmer ini mirip-mirip dengan yang ini, teman-teman. Lalu ada teknikal. Dan ini sangat kenapa ya di artikel ini dibikin beda karena ini biasanya uh, bercermin dari perusahaan-perusahaan besar begitu. Tapi kalau potong di perusahaan-perusahaan kecil biasanya tiga roles ini
digabung begitu. Jadi orang yang apa yang teknisinya, programmernya dan juga engineer-nya itu gabung jadi satu apa kesatuan. Lalu untuk gaji di sini, ya, gajinya ini gaji di luar di perusahaan Mbots di sini beta screenshot. Nah, supaya kau tuh bisa dapat gambaran. Kalau di Indonesia ya sekitaran 1 sampai 7 jutaan lah begitu. Kau tuh bisa search di apa di internet. Jadi masih sangat-sangat worth it untuk kau tuh pelajari. Oke, kau tuh lanjut. Nah, tadi kau tuh bicara di luar negeri dan segala macam. Pertanyaan yang paling penting, apakah kau tuh di CG menggunakan ini untuk kau tuh sambung hidup atau soal? Sejujurnya ini kau tuh punya periuk sih teman-teman, karena jujur kotong cari doi dari ini ilmu dan kotong-kotong sangat-sangat terbantu. Beta harus aku itu walaupun belum sukses-sukses sama tapi sangat-sangat terbantu. Kenapa? Karena jujur kotong di NTT sangat-sangat sedikit yang punya skill yang seperti ini dan yang paling pentingnya adalah bukan untuk copy paste dari YouTube. Itu yang paling penting. Kalau minta maaf, kalau hanya untuk copy paste dari YouTube semua orang bisa. Bahkan adik-adik yang seperti ini, adik-adik yang SMK pun, SMA pun, SMP pun sudah bisa copy paste dan bikin mengikuti dari YouTube. Tapi pertanyaan paling penting adalah apakah kita bisa mengaplikasikan di lapangan atau use case realnya apakah kita bisa mengaplikasikan. Itu yang paling penting. Nah, itu yang masih sangat-sangat sedikit yang untuk kotong di NTT yang bisa lakukan seperti itu. Di sini ya kota pengalaman pertama waktu kuliah beta puji Tuhan beta juara satu nasional. Lalu setelah lulus kuliah beta mau proyek perdana dengan tim itu kota dipercayakan untuk bikin smart greenhouse untuk di Unhan RI. Untuk fotonya sudah ada tapi beta ada dokumentasi videonya di IG teman-teman. Lalu uh, ada juga dipercayakan oleh Wakil Rektor 4 Undana, mungkin beta sudah sebut nama, tapi kemungkinan besar teman-teman kenal. Dipercayakan untuk menghandle smart AWG, sistem kontrol untuk air atmosfer water generation, itu di SOE, kakak semua, itu beta dan tim dipercayakan di situ juga. Lalu ini pengembangan lanjutan dari itu project. Ini kita arah kembangkan website tersendiri untuk project kontrolnya karena yang pertama yang waktu kita masih kuliah yang kita handle itu kita masih pakai aplikasi pihak ketiga. Dan juga di sini ini beta mau setuju bahwa ini merupakan salah satu beta kebetulan beliau minta tolong untuk dibantu dibimbing jadi apa beta bimbing ini arah Cassandra dengan Cila. Beta benar-benar mengapresiasi bahwa beliau berdua bisa bikin ini jemuran pintar berbasis Internet of Things. Ini judulnya kurang dan dipamerkan di depan Bapak mantan Gubernur NTT dulu, Bapak Victor Bintulir Skodat dan juga Ibu Anita Yakobaga dan ini diliput oleh Dijen Vokasi. Oke, sekarang mari kita langsung praktek sudah. Jangan banyak omong, mari kita langsung praktek. Tadi beta sudah janji bahwa uh, kota akan full praktek. Tapi kalau yang mau praktek langsung, ini deh yang kota butuhkan ada Arduino, ada capacitive sorry mostur, ada relay. Cukup tiga ini sudah sangat cukup. Tapi karena tadi survei yang dilakukan oleh tim dari CG bahwa 99%-nya atau 90%-nya uh, kita mau pakai simulasi karena mungkin Arduino belum ada. Oke, kau menyelesaikan. It's okay. Tapi kita pastikan supaya kau bisa praktik. Kata kunci ada menulis kode program, teman-teman. Kau akan full live menulis kode program. Oke, langsung saja. Kita pakai platform yang namanya walkwe.com. Silakan buka walkwe.com. Beta harap kau betul-betul bisa ikuti. Dan untuk yang beli ebook,
yang apa invest untuk e-booknya, untuk bonus premiumnya. Di situ beta desain untuk bisa simulasi dan juga bisa buat real itu e-book. Oke, silakan buka walkme.com. Beta harap potong interaktif ya teman-teman, kakak ke semua supaya kau tuh bisa mengikuti. Karena beta jujur, potong dari CG bikin ini bukan hanya untuk happy-happy atau apa, tapi itu untuk beta punya keinginan dalam hati kota NTT maju lah, bisa lah untuk di apa di teknologi ini jujur. Beta sebenarnya kalau mau, kalau teman-teman tanya apakah kotong apa dapat sesuatu dengan ini, jujur yang kotong dapatkan adalah senang berbagi so. Itu sangat-sangat kotong syukuri. Oke, Izin Kak, boleh tanya kok? bisa kok? Iya, silakan kakak. Saya mau tanya dulu, ini eh, yang rela itu kan kalau di Kakak punya buku itu untuk mengontrol lah. Nah, hanya Iya, itu mau tanya, itu memang serela itu sejenis sensor atau gimana? Maksudnya dia kan ada sensor humidity kayak kelembapan. Nah, kalau rela ini apa? Semacam kontrol aja atau dia gimana? dia kontaktor namanya. Itu bagian dari output. Jadi nanti kita akan apa sama-sama langsung coba di sini kakak, Oh supaya ya, kita bisa oke. langsung dapat dia punya ya betul kakak ini. Jadi supaya kita Terima bisa kasih langsung Kak. dapat. Siap, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang lain, saya perlu dikasih kesempatan untuk apa? Untuk bertanya atau untuk apa? Interupsi. It's okay. Silakan. Kotong santai saja. Jangan apa? Jangan terlalu tegang. Silakan buka walkme.com, walkme.com lalu kita bisa saingin di sini beta pelan-pelan supaya kita bisa ikut. Bisa saingin di sini, bisa juga tanpa saingin pun potong kita bisa apa? Bisa praktek. Tapi apa keuntungannya kalau potong saingin? Pertama, potong punya kode program tersimpan. Nah, tersimpan di potong akun. Jadi ketika potong login lagi suatu saat dan potong mau simulasi, potong bisa langsung pakai. Begitu. Kode programnya tetap tersimpan dan juga rangkaiannya tetap tersimpan. Oke, beta sign in saja, bisa pakai langsung pakai Google atau email, terserah. Di sini beta langsung sign in saja, beta sign in ulang. Teman-teman yang atau kakak-kakak yang mengalami kenal, silakan tanya. Beta harap betul-betul kau bisa ikuti sah, bisa praktek. Itu beta harapan, bisa praktek. Kau akan sama-sama mulai dari nol. Beta sudah pakai karena di sini beta sudah pernah praktikum. Beta sudah pakai rangkaiannya ada, kau akan betul-betul coba bikin dari awal. Oke, yang pertama tentunya kita harus buat rangkaian, kita harus mulai dari rangkaian, karena kalau di real, uh, langkah paling pertamanya sebenarnya kotong memahami apa yang kotong mau bikin. Jadi di ebook karena kotong fokus di smart irigasi, dan jujur kenapa smart irigasi itu pasti pertanyaannya kenapa smart irigasi, kenapa pertanian. Uh, ini agak pribadi sih teman-teman. Ya, kita lihat kotong di NTT penyokong untuk punya ekonomi terbesar itu dari pertanian. Itu kotong punya sumber daya alam. Tapi sayangnya kotong punya pertanian betul-betul belum didukung oleh teknologi yang bagus dan seperti itu. Harapan kotong dalam 5-10 tahun ke depan kotong punya pertanian bisa berkembang jadi ke arah yang lebih baik. Oke, lalu karena kotong sudah tahu kotong mau bikin smart irigasi, yang namanya smart irigasi kalau itu pasti yang pertama ada relay, tadi pertanyaan dari kakek ini relay. Di sini beta tambahkan saudara nanti kotong
Kenapa beta buat ini betul-betul full praktik supaya kau bisa dapat dia punya feel ke mana bikin project itu. Walaupun dalam simulasi, tapi kemungkinan untuk errornya tetap ada. Apalagi saat menulis kode program, kemungkinan untuk errornya pasti tetap ada. Kalau secara real, kemungkinan untuk errornya lebih banyak lagi. Kakak semua. Ada kesalahan dalam membuat prototyping, misalnya dia punya kabel dari satu modul dari si relay ini ke Arduino ini mungkin tidak tersambung dengan baik, atau kalau pakai solder tidak tersolder dengan baik, dan juga dari sensor. Nah, di untuk yang ada akses ebook, di ebook itu uh, cukup jelas. Di situ desainnya untuk praktis secara langsung, tapi bisa juga dilakukan diikuti menggunakan simulasi seperti ini. Nah, kalau di ebooknya kita pakai sensor apa? Pakai sensor capacitive soil moisture. Atau coba buka capacitive soil moisture. Dari capacitive soil moisture ini apa? Ini merupakan sensor kelembaban tanah namanya. Sensor kelembaban tanah ini ada dua jenis, ada yang ini versi prinsipnya pakai kapasitansi, lalu ini pakai resistansi. Beta itu bahasa agak teknis, tapi tidak perlu fokus di bagian apa istilah teknisnya, tapi fokus bagaimana menggunakan ini dan kita bisa memahami penggunaan realnya. Karena kalau ketika kita sering praktek, kau akan tahu dengan sendiri kalau hanya apa itu sensor ya, kau bisa cari di internet, kau bisa browsing, kau bisa tahu. Tapi yang beta mau dorong, beta mau ajak kau adalah penggunaannya bagaimana. Nah, ini contohnya, ini di air dan ini ada di tanah, ini untuk simulasi segala macam. Ini sensor kelembaban tanah, lalu ada relay tadi. Ada relay modul 5 volt. Kalau mungkin yang belum pernah punya, kalau mau belanja harus pastikan bahwa ini 5 volt. Nanti cari di online atau di internet relay modul 5 volt seperti itu. Jangan yang 12 volt karena yang 12 volt itu tidak bisa support oleh Arduino karena dengan output dari Arduino itu hanya 5 volt seperti itu. Ini relay modulnya. Lalu tentu saja kita butuh pompa. (12 volt) DC pump. Nah, seperti ini. Kita bisa pakai yang seperti ini atau bebas saja. Silakan menyesuaikan. Mau pakai yang langsung yang real juga, yang besar juga bisa. Sangat-sangat bisa. Oke, yang kau butuhkan untuk awal seperti itu. Tapi kalau di ebook itu karena cukup lengkap, ada dengan power supply, power supply. Power supply ini untuk apa? Power supply ini untuk mensuplai si pompa yang kita gunakan untuk menyiram tanaman ini. Begitu. Untuk awal kita butuhkan ini. Nah, untuk disimulasi agak berbeda di bagian sensor, kakak semua. Kenapa agak berbeda? Karena di si Wokwi ini dia tidak kasih ketong si sensor capacitive soil moisture itu. Tetapi secara prinsip, capacitive soil moisture ini dia sama dengan yang namanya potentiometer. Oke, kita coba buka potentiometer. Nah, samanya di apa? Kenapa di ebook beda, tapi di sini kita pakai pakai si potentiometer ini, dia sama karena sama-sama sensor analog. Jadi output dari si potentiometer ini sama dengan output daripada sensor uh, capacitive soil moisture ini. Dia sama, outputnya sama dari 0 hingga 1023 bit.
Jadi sama-sama kotong bisa pakai. Karena di sini kotong fokus pada simulasi dan menulis pada programnya. Oke, sekarang kita akan merangkai. Rangkainya seperti apa? Nah, si relay ini dia bisa menyala kalau kotong pakai workpiece. Kalau ada yang apa sementara buka, relay ini nantinya bisa menyala. Oleh karena itu kita benar-benar akan sambung dan tentunya kita bisa dapat nanti di lapangan atau langsungnya seperti apa. Dia akan tetap cara kerjanya akan tetap sama. Oke, kita akan bikin si relay ini. Pertama di sini ada pin VCC. Pin VCC itu apa? Pin yang disuplai oleh tegangan positif. Dalam hal ini karena relaynya tadi beta sampaikan bahwa dia butuh tegangan 5 volt. Jadi kita harus sambung ke tegangan 5 volt daripada si Arduino. Nah, di sini di Arduino sini kita bisa lihat di bagian pin bawahnya ada pin power namanya. Nah, di sini ada 5 volt, ada 3 volt, ada GND atau ground atau negatif, dan juga ada VIN. Kita akan pakai 5 volt. Caranya cukup sederhana, langsung klik di sini, lalu tarik. Kita arahkan ke pin VCC-nya. Oke, kalau sudah ada warna hijau, silakan diklik. Oke, sudah tersambung. Untuk pin VCC atau pin positifnya sudah tersambung, lalu kita sambung lagi pin GND-nya atau pin ground-nya atau pin negatifnya. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Lalu pin VIN. Nah, pin VIN ini apa? Di relay itu karena ada 3 pin, pin VCC untuk mendapatkan suplai tegangan, pin GND untuk jalur negatif atau grounding. Nah, pin VIN ini artinya pin yang mendapatkan sinyal trigger dari luar. Dalam hal ini kita kasih sinyal triggernya atau sinyal yang men-trigger supaya si relay ini bekerja dari si Arduino ini. Kita sambung ke pin 8, pin GPIO 8. Oke, sudah tersambung. Nantinya si Arduino ini akan memberikan perintah. Perintahnya dalam bentuk tegangan digital ke si relay ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan sambungkan si sensor lagi. Nah, sensor ini namanya sensor analog. Di capacitive soil moisture itu di sensor kelembaban itu ada 2 jenis. Kalau sensor kelembaban ada yang yang sensornya digital, ada yang analog. Kalau yang seperti ini analog. Ini sensor analog karena outputnya merupakan output analog. Output analog itu apa? Output analog itu yang nilainya dari 0 sampai 5 volt. Jadi nilainya ada dari 0 hingga 5 volt. Tapi kalau output digital itu nilainya hanya ada 2, ada 0 atau 1, atau 0 atau 5 volt saja, hanya ada 2 kondisi. Tapi kalau analog outputnya bisa dari 0, 1, 1, sekian, pokoknya sampai 5 volt seperti itu. Oke, di sini sama untuk VCC-nya kita sambungkan ke 5 volt. Kita ambil dari pin yang sama. Kita sambungkan ke pin VCC. Oke, lalu pin GND. Kita sambungkan dari pin yang sama juga. Dan yang terakhir pin signal. Nah, kalau kita letakkan kursi ini ada tulisannya pin signal. Nah, pin signal ini dia akan mengeluarkan signal analog atau tegangan analog dan diberikan kepada controller. Controller dalam hal ini adalah Arduino ini. Jadi kita sambungnya di mana? Karena dia pin analog, kita sambungkan dia ke pin analog si Arduino. Nah, pin analog Arduino ini dia ada di sini. Ada tulisan di boardnya, kalau kita baca ada tulisan analog pin seperti ini. Jadi 6 pin ini mulai dari A0 sampai A5 ini merupakan pin analog. Yang dia bisa menerima sinyal analog entah dari modul atau dari sensor atau dari apapun. Dan diproses oleh si microcontroller Arduino di sini. Oke, sudah jadi. Langkah pertama adalah kita akan uji coba si sensor ini.
Nah, untuk sensor ini, untuk teman-teman yang mulai boleh pakai copy paste, lalu coba pahami. Nah, kalau si Wokwi ini bagus, Wokwi ini bagus, dia akan kasih kalau kita klik di komponennya, dia ada kasih tanda tanya di sini. Kalau kita klik lagi, dia akan kasih penjelasan. Nah, penjelasannya cukup lengkap. Ada nama pin-nya, ada ground, lalu signal output, lalu dikonek ke analog pin, ada VCC, supply voltage. Nah, untuk value-nya ini dari 0 sampai 1023. Dan ini ada bahkan dia akan kasih kode programnya, kode contohnya. Kita bisa copy paste seperti ini, bisa langsung copy paste lalu kita masukkan ke uh, rangkaian kita. Tadi kita ada coba copy paste, kita masukkan di sini. Lalu kalau kita coba jalankan, kita running di sini. Start simulation. Nanti akan muncul di sini. Nah, nol ini apa? Nol ini adalah nilai yang dikeluarkan oleh si uh, sensor atau si modul ini ke Arduino dan Arduino memprosesnya dan mengeluarkannya di serial monitor atau di komputer kita. Nah, kalau kita putar ini, kita coba putar, nilainya seharusnya akan berubah. Oke, nilainya berubah, dia akan terus berubah sampai batas 1023. Oke, berarti kode programnya sudah jadi untuk si sensor ini. Kita hentikan dulu. Kita akan coba untuk nantinya kita akan jelaskan teman-teman. Kita akan jelaskan kakak semua dia punya penggunaan kodenya ini apa fungsinya apa maksudnya kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan untuk kalian semua. Lalu kita akan uji coba untuk relay ini. Seperti biasa, kalian coba lihat di sini. Kita klik lagi. Nah, di sini juga ada penjelasan lengkap, cukup lengkap. Ada pin VCC, tadi yang di sini, lalu ada pin GND, lalu normally close. Ini outputnya ini akan mengontrol bebas. Dalam hal ini ada pompa yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada kasih simulasinya, kita bisa klik, lalu coba. Tapi yang tujuan kita adalah kita akan uji coba si apa modul ini apakah bekerja, apakah rangkaian kita bekerja dengan baik atau tidak. Oleh karena itu kita akan hapus, kita akan mulai ketik. Yang pertama kita mendefinisikan variabel si uh, relay ini. Apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah tempat kita uh, menyimpan nilai, teman-teman. Define, kita tulis namanya misalnya pin relay. Pin relay karena kita ada hubungkan di pin 8, kita taruh di sini D8. Kita taruh D8 saja. Lalu setelah kita mendefinisikan pin relay terhubung dengan D8, kita masuk ke fungsi utama daripada Arduino, daripada pemrograman Arduino, ada yang namanya void setup. Void setup. Nah, void setup ini apa? Jadi void setup ini adalah fungsi di mana kita meletakkan semua settingan atau pengaturan untuk proyek kita. Jadi seperti contoh karena kita mau coba relay, kita akan setting si uh, sistem ini supaya si relay itu akan bertindak sebagai output. Cara tulisnya ke mana? Pin mode. Pin mode artinya kita setting mode daripada pin ini. Pin mode. Lalu buka kurung tutup kurung, kita panggil variabelnya pin relay. Pin relay. Koma kita mau setting dia sebagai apa? Kita setting dia sebagai output. Untuk penulisan di
penulisan kode program di Arduino, kakak semua harus perhatikan bahwa uh, coding di Arduino IDE itu atau buat kode program di Arduino IDE itu dia sifatnya case sensitif atau artinya dia sangat sensitif terhadap perbedaan penulisan. Misalnya outputnya huruf kecil dengan outputnya huruf besar sangat berbeda dengan maksud. Seperti itu. Jika sudah, jangan lupa titik koma. Nah, maksud dari kode program ini apa? Maksudnya kita setting si pin relay ini, minta maaf, dia hilang kita punya tutup buka kurung tutup kurung. Nah, fungsi daripada uh, pin mode ini artinya si program ini memerintahkan atau memberitahukan si Arduino ini bahwa pin 8 itu digunakan sebagai output. Yang namanya output artinya dia akan mengeluarkan sinyal ke modul yang lain begitu. Oke, jika sudah kita masuk ke fungsi yang kedua daripada Arduino yaitu void loop namanya. Void loop. Nah, void loop ini apa? Void loop ini adalah fungsi yang dimana dia akan berjalan secara terus-menerus. Kalau perbedaan dengan si void setup ini dia hanya jalan ketika pertama kali dinyalakan. Ketika pertama kali dinyalakan si sistem kita ini atau di simulasi, dia akan nyala pertama lalu berhenti. Dan ia akan nyala secara terus-menerus sampai simulasi dihentikan atau si power atau daya untuk modul ini atau sistem ini kita matikan, baru dia berhenti. Di void loop ini kita akan kasih perintah supaya mengecek apakah si relay ini bekerja atau tidak. Caranya gampang, kita kasih perintah digital write. Digital write. Digital write ini apa? Digital write ini artinya kita memberi perintah kepada si Arduino ini untuk memberikan atau menulis sinyal digital di pin apa? Di pin 8 yang kita sudah definisikan sebagai pin relay. Pin relay. Kita akan kasih perintah hide. Nah, hide ini artinya apa? Hide ini artinya memberi perintah kepada si Arduino ini untuk memberikan tegangan 5 volt karena output daripada pin Arduino ini adalah 5 volt. Jadi ketika kita kasih perintah high, si Arduino ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Akan mengeluarkan tegangan 5 volt untuk modul yang terhubung ini ke pin relay ini. Oke, kita akan kasih delay sekitar 1 detik karena di Arduino menggunakan milisekon, jadi 1000 milisekon itu sama dengan 1 detik. Lalu kita akan kasih perintah digital write lagi untuk digital write pin relay. Oke, kita akan kasih perintah pin relay. Pin relay low. Kita akan kasih perintah low. Low ini artinya apa? Low kebalikan dari high. Dia akan memberikan tegangan 0 atau dia akan menghentikan pemberian tegangan ke si pin relay ini. Oke, kita akan coba running. Seharusnya si relay ini dia akan menyala lalu
Setelah 1 detik, oke, dia sudah nyala. Setelah 1 detik, dia akan mati. Nah, seharusnya dia akan uh, mati bergantian kalau kau tambahkan kode program yang namanya delay lagi di sini. Tapi prinsipnya kau sudah tahu bahwa dia sudah menyala begitu. Artinya rangkaian kita sudah benar dan kita sudah bisa melanjutkan pengembangan seperti itu. Nah, prinsip penting dalam pengembangan project yang Katong selama ini lakukan yaitu harus um, mengembangkan atau menguji coba modul yang kita gunakan itu secara secara bertahap. Jangan langsung sambung modul semua lalu kode program dibikin satu kali semua lalu dicoba, bukan seperti itu. Tapi dimulai bertahap, mulai dari sensor, relay supaya kita bisa analisa kerusakannya ada di mana seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia sudah sudah nyala bergantian, artinya sudah ada sinyal dari si Arduino ini ke si relay ini. Seperti itu. Oke, untuk uji coba modulnya sudah jadi, kita akan buat karena smart irigasi, kita akan buat supaya kata kuncinya ketika si sistem ini mendeteksi keadaan tanah kita kering, dia akan menyalakan pompa atau memberikan perintah kepada si pompa untuk nyala supaya bisa menyirami tanaman begitu. Nah, kita akan mulai dari kita bisa langsung pakai ini sebenarnya. Kita jangan hapus. Kita tinggal tambahkan kode program dari untuk si uh, sensor ini. Mungkin supaya mempercepat waktu, supaya kamu jangan terlalu lama juga. Untuk potensialnya kita bisa ambil kode programnya dari sini, kita bisa copy paste. Kita bisa copy paste dari sini. Lalu kita pastikan sini dan kita sesuaikan. Yang pertama kita butuh serial begin. Serial begin ini apa? Jadi serial begin ini adalah kita memberikan perintah kepada kode program kita supaya bisa berkomunikasi melalui komunikasi serial dengan si komputer kita. Lalu kita ambil ini pin mode A0 yang disetting sebagai input. A0 ini apa? A0 ini dia ada terhubung dengan si sensor ini. Nanti kita akan buat supaya lebih gampang dipelajari, dibaca maksudnya. Di void loop, kita ambil ini, kita ambil saja semua. Oke, di sini. Oke, untuk kakak ke semua atau teman-teman, mungkin yang ada sementara ikuti dan juga tapi terlambat silakan langsung minta izin untuk langsung bicara, langsung ke senyalam air dan bicara. It's okay. Oke, beta akan jelaskan karena di sini potong kopi pasti supaya mempercepat potong punya waktu karena uh, suhu setengah 9, suhu malam juga, suhu mau 1 jam potong potong punya webinar. Nah, kita akan langsung jelaskan saja. Yang pertama di sini define tadi Kotong sudah tahu bahwa dia fungsinya untuk mendefinisikan pin yang kita gunakan. Lalu void setup, lalu void serial begin ini dia digunakan untuk supaya si Arduino ini bisa berkomunikasi dengan uh, komputer kita. Kalau kita bikin project serial begin ini tidak digunakan, tidak perlu kita tambahkan. Tapi ketika kita mau mengecek atau menganalisa misalnya ada kode program yang salah atau sistem yang error, kita bisa pakai serial begin. Lalu pin mode, kita kasih perintah pin A0, A0 yang terhubung dengan si sensor ini sebagai input. Input artinya apa? Pin A0 ini akan berfungsi sebagai pin input yang akan menerima sinyal dari sensor ini.
kita anggap dia sebagai sensor, akan menerima sinyal daripada si sensor ini dan masuk ke pin A0 dan diproses oleh Arduino nanti. Oke, serial print di sini kita kasih perintah supaya memprint value atau ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada tulisan int value sama dengan analog read A0. Nah, apa maksudnya? Artinya di sini kita ada bikin variabel lagi. Variabelnya apa? Variabelnya integer dengan nama variabelnya value. Nama variabelnya value dan dia akan menyimpan data, dia akan membaca data analog read, dia akan membaca data analog daripada pin A0 ini. Seperti itu. Beta ulangi, beta buat supaya potong betul-betul bisa tangkap. Jadi di sini di baris ke-10 ini, di baris ke-10 ini kita ada ada kode yang bertuliskan int value sama dengan analog read dalam kurung A0. Apa maksudnya? Jadi int ini adalah tipe data integer. Nah, si tipe data ini dia punya variabel namanya value yang menyimpan data, yang membaca data analog dari pin A0. Nanti kita akan jelaskan juga di sini ketika potong simulasi supaya potong bisa dapat alur datanya bagaimana. Lalu serial print ini artinya apa? Seperti tulisannya serial print. Dia akan memprint nilai yang tersimpan di variabel value ini yang didapat dari pin A0 ini. Lalu kotong kasih delay 100, kotong bisa tambahkan pi 1000 bebas supaya dia real time sudah detik pembacaan. Oke. Nah, karena kita membuat smart irigasi itu dia membaca kondisi tanah lalu membandingkan dengan kondisi yang seharusnya berapa. Misalnya tanah kering itu nilainya berapa begitu. Lalu dia kasih perintah atau kasih logika untuk menyalakan relay. Nah, kita akan langsung bikin saja dia punya kode program. Karena di sini kita sudah punya value untuk menyimpan data dari sini. Kita bisa buat di sini, bisa ganti nama value-nya apa. Misalnya aku bikin kelembaban tanah, kelembaban, kelembaban, kelembaban tanah misalnya. Tanah, kelembaban tanah, oke. Karena di sini kita sudah ganti kelembaban tanah, di sini juga harus ganti kelembaban tanah. Nah, di sini kita supaya lebih interaktif, kita tambahkan lagi serial print. Kita tambahkan sebelum print datanya serial minta maaf, serial dot print. Oh, serial dot print. Nah, di sini kita buat tanda petik 2. Kita tulis nilai minta maaf, terhapus. Nilai kelembaban tanah. Kelembaban tanah. Nilai kelembaban tanah titik 2. Nah, apa perbedaan kode program yang di baris 11 dengan 12 ini? Perbedaannya adalah kalau serial print lalu di dalam kurung ada tanda petik 2, itu artinya kita memberitakan kepada si komputer ini bahwa ini yang akan muncul sebagai tulisan nantinya. Nah, kalau si kedua ini serial print ini dia akan mencetak data yang tersimpan di sini. Kita akan coba supaya kita bisa dapat pahami. Kita akan coba simulasi.
Kita tunggu. Agak lama karena beta pull laptop speknya pas-pasan, jadi dia agak lama untuk simulasi. Oke, dia error, bukan error tapi dari platformnya membaca bahwa komputer kita atau jaringan kita tidak cukup baik. Oke, kita cancel saja. Jadi nantinya si uh, program ini dia akan memprint di sini nantinya, dia akan print si nilai kinerja beban tanah ini. Nilai kinerja beban tanah ini nilainya yang muncul yang dari sini nih nanti teman-teman. Oke, dia sama lagi teman-teman. Kita refresh saja. Kita reload saja. Nah, kode program kita hilang. Tadi kenapa dia bisa hilang? Karena kau lupa save tadi. Tapi it's okay kalau bisa buat dengan cepat. Relay modul. Kita akan buat cepat saja. Nah, bagusnya kalau kotong langsung praktis seperti ini, kotong bisa dapat hal-hal yang di luar kotong punya dugaan, misalnya kotong yang baru mulai tiba-tiba lupa save, hal seperti itu yang akan sangat berguna di lapangan, karena fokusnya supaya kotong betul-betul bisa bikin sesuatu di lapangan. Kalau kotong ikuti dari YouTube, biasanya dong sudah set supaya tidak ada error biasanya. Nah, kalau kotong tidak ada error seperti itu, kau akan bingung pembelajarannya di mana. Karena kalau kau bikin proyek dan tidak ada error itu hal yang sangat mustahil seperti itu. Untuk yang sudah bekerja pasti sangat relate dengan hal seperti itu. Bikin sesuatu error itu sangat biasa. Halo, Pak. Halo. Ya, halo. Ya, ya. Ini nilai kelembapan tanahnya muncul, tapi ada angka 0 di atasnya. Coba kakak putar yang ininya. Kalau nilai kelembapan tanahnya 0, coba putar yang si potensio ini. Berarti kakak ada ikuti Potensio di ya? situ ya. Ya, silakan Oh putar. iya, iya. Ya, seharusnya sudah Oke, muncul oke. nilainya ya. Udah. Oke, siap. Oh ya, Untuk sudah tema-tema, muncul. iya, iya. Untuk tema-tema yang lain, silakan langsung saja open mic. Kau tong bercerita santai saja. Kita mau tanya Kak, hanya 3 pertanyaan ini. Siap, Kak Kenny. Siap, siap. Nanti kakak bikin tahu dong, baru kita tanya. Siap. Oke. Ini Kak Dani ya yang ada omong. Iya, Pak. Ini Kak Dani ya. Tidak, saya Pak Ali, Pak Skalis. Oh iya. Aduh, jam berapa? Iya. Saya lagi coba di Walkme juga. Oh iya, iya. Siap, siap, siap. Iya. Sinyal. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan. Kita coba sama-sama. Enaknya kalau kotong interaktif begini ya, kotong betul-betul bisa apa sama-sama cari masalahnya di mana. Yang untuk ini library-nya kita belum kan, Pak? Iya, belum Pak. Iya. Untuk Oh untuk iya, yang iya. ini belum ada pakai library sama sekali. Oke, siap, siap. Karena ya modul-modul seperti ini modul standar yang memang apa belum membutuhkan library. Uh, relay pin 8. Oke. Di sini juga kita buat.
pin mode relay output pin mode lagi kita buat sensor sebagai input. Oke. Serial begin. Serial dot begin. Jangan lupa di save Bapak Ibu dan teman-teman semua karena tadi sudah pengalaman karena lupa di save jadi kita harus susah payah dari awal. Apa nih smart irrigation? Smart irrigation. Save. Oke, sudah aman. Sekarang kita buat di sini int nilai sensor atau nilai kelembaban sama dengan analog read kita panggil dari pin sensor dari variabel sensor. Oke, kita baca dari variabel sensor lalu serial print kita print di komputer kita nilai kelembaban sama titik 2 lalu kita print nilainya print line kita print nilainya apa nilai kita panggil kita print nilai dari variabel nilai kelembaban oke print line kita kasih delay 1000 supaya pembacaannya tidak terlalu cepat dan menghindari beban komputasi atau beban di komputer kita. Kita jangan lupa save, kita coba running. Minta maaf, beta harus jujur karena beta punya laptop speknya hanya cukup kecil, jadi ya kotong. Mau semua harus bersabar. Oke, di sini ada kesalahan di sini, hanya kesalahan pemberian perintah saja. Oke, beta running ulang. Bro, Ben mau tanya bisa kok? Iya, silakan kakak. Kalau untuk apa namanya yang sensor humidity itu kakak kan beta pakai yang ada selama ini beta pakai untuk belajar kakak. Iya, Nah iya. kalau yang kakak kasih tahu itu kan tadi kayaknya untuk keperluan maksudnya implementasi langsung. Nah, Ah, hmm. bisa juga kakak. Yang beta kasih tahu tadi bisa juga kotong pakai untuk pakai belajar. Itu ah, sama saja. Itu sama saja. Iya, ya maksudnya beta kira-kira untuk alat yang digital sama analog ini dia pun jangkauan deteksi itu berapa meter kakak atau berapa senti gitu? Mungkin dari pengalamannya kakak dong. Mungkin supaya Bagaimana tahu kakak? satu pot. Maksudnya Bagaimana dari kakak? alat sensor tuh kakak, yang sensor Iya, humidity oke. Iya. itu berdasarkan kakak pun pengalaman berapa meter dia punya jangkauannya. Ah, jangkauan dalam hal ini karena kita tahu bahwa sensor humidity itu kan kotong coba langsung buka supaya kotong enak. Sensor humidity itu kan atau kelembaban tanah itu kan dia sistemnya terhubung dengan apa si Arduino itu pakai kabel kakak toh. Mhm. Oke. Nah, seperti ini kabel standarnya itu biasanya dari 30 sampai 1 meter. Itu biasanya yang dikasih dari apa di kalau kotong beli di online biasanya seperti itu. Dia sonde panjang-panjang. Nah, kalau kakak mau pertanyaan tadi biasanya sampai berapa meter? Ini itu sampai berapa meter apanya kakak? Supaya mungkin kita bisa. Begini kakak, kan
yang beta tangkap mudah-mudahan koreksi kalau beta salah. Sensor humidity ini kakak taruh di pot dulu atau langsung di Iya, tanah. bebas, bisa di pot, bisa di tanah. Itu kan tergantung dari Nah, apa yang mau kita ka- apa kalau pantau kan. kalau misalnya langsung di tanah, kira-kira Oh, dia punya jangkauan deteksi itu berapa banyak? Maksudnya kan area tanah itu kan tidak oh mungkin dia iya, deteksi hanya berapa meter dari sensornya dari itu. titiknya kakak ya. Nah, dari titiknya itu kakak. Iya, benar. Nah, dia punya jangkauan deteksi itu karena kebetulan ini beta punya penelitian di sini juga kak. Toh. Jadi Mhm. biasanya airnya itu dia punya best practice-nya karena rata-rata kalau seperti ini kan kotong bikin untuk irigasi tetes biasanya irigasi tetes dan juga Mhm. penyiraman biasa. Nah, langkah baiknya supaya pembacaannya betul-betul efektif, dia sudah boleh terlalu sampai misalnya dari titik penyiramannya dengan sensornya 1 meter itu sudah sangat jauh, itu sudah sangat jauh. Biasanya dia hanya Hmm. sekitar 10 sampai 20 cm itu sudah cukup bagus. Tapi itu kembali lagi kepada struktur tanah. Apakah tanahnya sudah diolah atau masih Mhm. tanah yang masih belum diolah begitu kakak. Kalau tanah belum diolah kan, Oh. iya proses penyerapan penyerapan airnya lebih lambat daripada tanah yang sudah diolah kakak. Atau seperti itu. Hmm. Nah, oke kakak. Pertanyaan berikut, baik. Kakak tadi kayaknya hanya sampaikan sumber energi untuk power supply ke apa namanya ke pompa ya. Iya Nah, iya. kalau untuk relay ini dapat powernya dari mana, Kak? Oke, betul. Ini pertanyaan bagus. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita lihat di sini kita perkecil ini. Kalau kita lihat, nah si relay ini yang VCC di sini dia ada terhubung dengan pin 5 volt. Nah, ini sudah si supply relay-nya dia dapat dari si 5 volt ini. Kenapa dia 5 volt? Karena memang relay yang kalau kita gunakan untuk Arduino itu dia modulnya 5 volt seperti itu. Jadi ketika kau sambungkan dengan Arduino, otomatis relay-nya akan menyala seperti ini. Oke. Karena tadi kau sudah terhubung dengan 5 volt, relay-nya menyala seperti itu. Nah, oke berarti dari Arduino Uno-nya. Sekarang kita mau tanya lagi. Nah, Arduino Uno ini dapat powernya dari mana lagi? Dari power supply yang tadi atau gimana? Ini bagus. Nah, karena di sini kau pakai simulasi, jadi kau bisa Mhm. lihat ada rangkaian aslinya kakak. Mhm. Nah, Mhm. kalau si Arduino ini dapat tegangannya, kalau kotong pakai Arduino asli, kalau kita colok Mhm. kabel USB-nya ke laptop itu kan dapat tegangan 5 volt dari dari laptop melalui port Hmm. USB tipe B ini. Iya, Tapi ya, kalau kotong mau betul. implementasi real, kotong bisa pakai yang pin yang jack yang ini, jack DC yang ini. Nah, jack Hmm. DC ini dia dari 5 volt sampai 12 volt. Itu yang direkomendasikan oleh si Arduino. Tapi kalau kotong pakai dari beta pun pengalaman, kalau kau Mhm. pakai 12 volt, biasanya umur si Arduino itu lebih pendek. Tapi kau bisa pakai di 6 volt sampai 9 volt sudah sangat-sangat standar. Bahkan 9 volt pun itu sudah besar menurut beta. Begitu kakak. Hmm. Di sini juga ada Nah, pin VIN. Pin VIN mhm. ini sama dengan pin yang ini. Dia satu jalur, kalau kita lihat jalur Mhm. elektronik. Jadi ketika kita hubungkan tegangan 5 volt atau 6 volt di sini, dia juga sama terhubung dengan di sini kan. Seperti itu. Oh iya iya. Nah, ada pertanyaan berikut dari kakak. Ini berdasarkan Boleh kak? kakak pengalaman nih. Waktu kakak buat irigasi tetes itu, kira-kira berapa nilainya dikatakan bahwa tanah itu kering atau basah? Maksudnya, berapa nilai Siap. value-nya itu kira-kira Iya, dari yang hasil sensor itu? siap, siap, siap. Nah, yang ini cukup cukup mantap kalau dari beta pun pengalaman dan di tanah yang beta uji biasanya uh, dia punya tanah beta langsung buka apa ya, beta punya tulisan karena kebetulan beta beta pernah teliti itu. Biasanya Mhm. kalau tanah disebut basah atau lembab itu dia ada di sekitar di kisaran sekitar 700-an kalau sampai salah kakak kita coba buka supaya adanya kita bicara berdasarkan data kakak tuh. Iya. Berarti kakak untuk dapat ilmu ini kakak ambil dari internet atau kakak berguru di orang yang ahli pertanian gitu atau gimana?
Ya, namanya Kotong Teliti ya rajin baca kakak. Rajin baca sih. Oh, maksudnya berarti kakak tidak dari expert langsung ya? Berarti kakak carinya dari internet atau buku begitu ya? Iya, iya, iya. Kalau untuk Hmm. pertanian kakak, kalau Mhm. untuk pertanian kan biasanya kalau di internet kalau Kotong cari kan sangat tergantung kakak. Kalau kakak pertanyaan kelembaban tadi kan, kelembaban yang mau Hmm. kita kontrol itu untuk tanaman apa begitu. Iya, Untuk makanya kita tanya nih, karena tanah kan bisa berbeda di NTT sama di Jawa, di Jakarta iya, misalnya. iya. Hmm. Dan beta kan apa uji cobanya di tanaman apa tanaman itu hari Lombok kalau saya salah beta beta Mhm. buat kakak. Jadi kelembaban tanah yang apa yang dibutuhkan itu berkisar sekitar 60-an% kan kita masih. Hmm. 60%. Itu untuk apa? Lombok tadi, cabai. Iya, tanaman hortikultur lah Iya, iya, iya. seperti itu. Hmm. Oke, Iya, iya. mungkin dari Mungkin kakak yang lain dari masih ada silakan kak. kalau beta kayaknya cukup. Mungkin nanti kalau ini beta sering apa tanya-tanya lagi di lewat WA. Kalau beta ingat ada Boleh kakak, boleh pertanyaan. boleh. Ya, Halo, makasih Pak. kakak. Halo. Siap siap, silakan Pak Pascal. Ini nilai kelembaban itu eh, tercatat berdasarkan putaran potensio ya. Iya benar sekali. Kita belum sampai ke dia deteksi sendiri begitu ya. Nah, seperti ini. Kalau karena kita pakai simulasi Pak Pascal, jadi kalau kita untuk deteksi sendiri itu kan kotong butuh sensor kelembaban tanah. Nah, itu yang kalau kita Oh iya hubungkan iya. hubungan ke tanah otomatis dia sudah terdeteksi. Kalau si simulasi ini kan kita kasih perlakuan namanya. Kalau karena kita harus kasih perlakuan supaya dia bisa berubah nilainya. Tapi kalau kotong pakai capacitive soil moisture atau kita langsung hubungan ke tanah, begitu dia terhubung ke tanah atau dia terhubung dengan supply, dia datanya akan langsung tertampil ditampilkan di layar seperti ini, seperti itu Pak Pascal. Oh iya oke. Oke, kita lanjut. Karena di sini nilai kinemabanya sudah berhasil ditampilkan di sini, sudah berhasil muncul, dan dia sudah ada di sini. Kita akan asumsikan bahwa misalnya tanah basah itu nantinya misalnya 300 begitu. Itu hanya asumsi saja. Tanah kering, tanah basah itu misalnya 700 lalu tanah kering itu misalnya 300 supaya kita bisa tahu bagaimana cara mengontrol relay ini berdasarkan si sensor kelembaban tanah ini. Oke, sekarang kita akan kasih dia logika sederhana. Jika nilai kelembaban, nilai kelembaban kurang dari 300 misalnya. Kurang dari 300, kita kasih perintah digital write relay menyala, relay high atau nyala. Kalau tanda garis miring dua ini artinya komentar kita supaya uh, bisa kasih informasi saja supaya mempermudah kita. Jika nilai sensor kurang dari 300, nyalakan relay. Nyalakan relay. Ini maksud dari para kode. Oke, sekarang kita akan coba running ini. Ini kita sudah bisa coba running. Kita akan coba running. Apakah berhasil atau tidak? Oke. Nah, relaynya di sini menyala, teman-teman. Bapak, Ibu semua. Karena nilai kelembaban kita 0, relaynya menyala. Di sini relaynya menyala. Artinya, step pertama kita sudah berhasil. Atau kalau kita pakai kelembaban real, ketika dia punya kelembaban 0 atau di bawah dari 300, atau katakanlah itu tanahnya kering, dia akan si sistem ini akan memberi perintah kepada si relay ini untuk menyalakan, untuk menyala, dan akhirnya nanti akan mengalirkan air. Berarti untuk menghidupkan motor ya? Iya, benar, Pak. Oh iya. Oke, oke, mungkin beta coba tambahkan supaya
kau bisa dapat Iya, secara iya. keseluruhan. Beta coba tambahkan LED. Anggap saja ini LED ini kita gunakan dia sebagai motor begitu. Motor, iya, iya. Iya, benar. Kita akan coba tambahkan katodanya kita hubungkan dengan ground. Anggap saja ini negatif. Oke. Lalu kita butuh tegangan 5 volt. Kita ambil dari Vin. Kita kasih tegangan 5 volt ke relay terlebih dahulu. Dari relay lalu kita masuk. Kita pakai norm NO. Oke, beta jelaskan dulu sedikit apa perbedaan kalau kita lihat di modul relay NO ini dan ada. NC. Iya, ada COM, NO dengan NC. NO itu artinya normally open. Jadi dalam keadaan normal, si relay ini dia akan open atau terbuka begitu. Jadi si relay ini tidak akan mengalirkan supply atau arus. Tapi kalau normally close, dia dalam keadaan normal, dia akan mengalirkan arus. Sesederhana itu. Kita akan ambil dari normally open, kita hubungkan ke pin anoda daripada LED. Nah, sini seharusnya dia sudah bisa interaktif. Kita akan coba running lagi. Oke. Di sini karena nilai kelembaban kita 0, si relay nyala dan beban kita menyala. Beban kita nyala atau pompa kita nyala seperti itu. Iya, iya. Baik, karena kita sudah berhasil menyalakan ini, kita akan kasih perintah lagi. Untuk awal kita bisa pakai if juga. If kelembaban tanah, nilai kelembaban, minta maaf. Nilai kelembaban lebih dari 700 misalnya. Lebih dari 700, apa yang kita lakukan? Kita akan memberikan perintah kepada relay untuk mati. Relay low. Ini kita kasih perintah jika nilai sensor lebih dari 700 matikan relay atau pompa. Di sini juga relay atau pompa. Oke, kita akan coba. Seharusnya ini aman seharusnya. Kita tunggu. Selain Kak Kenny dengan Pak Pascal, mungkin Pak Ali, mungkin ada teman-teman lain, teman-teman yang beda lihat di sini ada juga teman-teman mahasiswa yang mengikuti mungkin. Silakan, ya error. Minta maaf Bapak Ibu dan teman-teman semua karena tadi kita sampaikan beta Bluetooth. Ya, begitu. Oke, dia nyala. Karena nilai kelembabannya 0, jadi pompa kita nyala. Kita akan coba naikkan karena di sini kita bikin Di batasnya bawah 700. 300. Iya, di bawah 300 dia menyala. Kita akan coba naikkan nilainya jadi 700. Apakah dia mati atau tidak? Kita akan coba naik pelan-pelan. 300. Dan 700. Mati. Dia sudah mati. Oke, berhasil. Nah, di sini ini beta cerita pengalaman waktu dulu beta penelitian. Ketika di sini kalau kita lihat nilainya ada kesenjangan di sini ada 700 dengan 300 ini antara itu dia harus bikin apa seperti itu. Nah, itu kalau kita merujuk ke atau kita praktek real bikin project real, kalau kita bikin project real katakanlah di tanah yang betul-betul
itu bisa dijadikan waktu menunggu si tanah ini kembali ke posisi kering itu. Itu dari beta punya pengalaman. Jadi misalnya katakanlah dari nilai 800-an ini dia basah. Dia akan butuh waktu dari 800 ini turun sampai bisa ke nilai 300 ini. Sampai dia kembali kering begitu. Atau tergantung dari para tanaman. Kembali lagi kalau kita bikin project real, selalu perhatikan tanaman apa yang kita bikin, yang kita implementasikan. Kalau hortikultur biasanya uh, 700-an, 600-an itu dia punya nilai-nilai kelembaban. Di bawah itu dia di 300 itu biasanya tidak ada karena 300 ini biasanya tanahnya sudah sangat-sangat kering seperti itu. Sorry kakak, Oke, mau tanya yang tadi. ya Bisa kakak silakan ulang Kenny. kak? Yang tadi Ya, antara antara 700 dan 300 tadi kakak buat apa? Di sini jaringannya kurang bagus. oke, siap, 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 siap. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada gap antara 700 dengan 300 ini. Nah, kalau di kelembaban tanah yang di waktu beta penelitian dulu, waktu beta implementasi alat, ketika ini kan hanya nilai data dummy atau data apa contoh yang kita buat. Kalau di nilai realnya katakanlah dari 700 pi 600 begitu. Otomatis nilai antara 700 dengan 600 itu kita tidak pakai, kita tidak jadikan kondisi untuk si sistem ini bikin sesuatu begitu. Nah, dari beta pengalaman dari 700 ke 600 itu adalah proses di mana si tanah ini dia kan kalau kotong siram tanah dia sudah langsung kering kakak tahu. Dia waktu Iya, itulah iya. uh, dia tanah itu proses airnya kurang begitu kakak. Jadi ketika nanti antara 300 dalam hal ini 300 ke 600 itu kotong sudah bisa bikin apa-apa karena itu tanahnya masih sementara lembab begitu kata begitu. Tapi sangat tergantung pada tanaman yang kotong pakai itu. Oke kakak, terima kasih. Siap. Oke, kita coba perbaiki yang kode program ini. Tetapi secara kode program kita sudah berfungsi, sistem kita juga sudah nyala. Kita akan coba buat supaya lebih rapi kode programnya. Kita juga bisa pakai else if namanya, else if. Ini sama saja dengan if kedua, tapi hanya lebih rapi saja. Seharusnya ini juga jadi. Beta. Untuk yang nanti ibunya beta akan kembangkan sampai kau bisa betul-betul pakai IoT nantinya. Untuk yang realnya kau akan coba. Oke, 800-an nilai sensor kita akan coba turun kembali ke 300. Oke, dan nyala. Berhasil. Oke. Kita akan perbaiki lagi supaya si nilai 300 dengan 700 ini kita tidak usah tulis ini. Untuk best practice-nya seperti apa, kita akan buat di sini. Kita akan buat variabel integer, batas tanah kering. Tanah kering, kita buat variabel tanah kering. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita buat variabel ini, kenapa tidak langsung tulis ini seperti ini saja. Tanah kering. Tanah kering sama dengan 300. 300 katakanlah. Lalu variabel kedua tanah basah. Tanah basah sama dengan 700. Nah, di sini di baris 20 dengan 22 ini kita ganti di sini karena nilai 300 ini kita sudah simpan dalam bentuk variabel. Yang kita panggil sini kita bisa langsung panggil tanah kering saja, variabelnya saja. Tanah kering. Lalu di sini karena 700 ini untuk tanah basah, kita panggil variabelnya tanah basah. Oke, kita akan coba. Seharusnya ini tidak ada error, seharusnya jadi. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sedikit. Sepertinya dia gagal lagi.
Oke, jadi dia tetap berfungsi seperti yang tadi, hanya beta tambahkan variabel saja. Kita coba pindah ke tanah basah. Oke, mati. Nah, apa fungsinya kalau kita buat variabel seperti ini dan kenapa tidak tulis langsung seperti yang tadi saja? Nah, keuntungan yang kita dapatkan, ini kan kita buat kode program hanya kecil saja. Ini untuk sistem ini sangat-sangat kecil, walaupun ini sudah bisa jalan di lapangan. Tapi kita pernah bikin kode program untuk sistem itu sekitar hampir 500 lebih baris, dan itu penyimpanan si Arduino ini hampir hampir penuh. Karena penyimpanan ini Arduino dia ada pakai memori, dan memorinya hanya sekitar 500-an, 512 kilobyte. Jadi penyimpanannya sampai hampir penuh dengan sekitar 400-an baris kode program itu. Nah, kalau kita menulis kode program yang pendek, misalnya katakanlah kita langsung tulis 300 di sini, 300 di sini. Oke, kita bisa langsung ubah, misalnya katakanlah kita mau ubah jadi 400, kita bisa langsung ubah di sini. Tapi coba bayangkan kalau kita misalnya buat uh, kode program ada 1000 baris katakanlah. Nah, variabel ini dia yang sangat berfungsi. Misalnya dia ada 1000 baris, dan uh, 300 ini kita ada tulis katakanlah 100 kali. Apakah kita bisa sanggup ganti satu-satu 100 kali itu? Itu akan sangat menghabiskan waktu dan sangat-sangat tidak efisien. Makanya kita harus buat dalam bentuk variabel. Jadi si nilai 300 ini, nilai tanah kering ini kita simpan dalam bentuk variabel saja. Jadi ketika kita mau perubahan data atau nilai untuk tanah kering ini, kita langsung ubah di atas ini. Kita tidak perlu ubah semua, seperti itu. Kita sudah berhasil. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silakan. Sambil tunggu beta. Nah, untuk proses pengembangan sangat penting untuk ketong pakai yang namanya serial begini. Katakanlah seperti ini. Katakanlah di sini beta tambahkan serial begini. Serial print, serial print. Beta mau tulis di sini. eh, Ketika pompa nyala, beta mau ada tulisan pompa nyala di komputer begitu. Pompa nyala. Dan ketika pompa mati, beta mau ada tulisan pompa mati supaya beta tahu. Atau bisa juga nantinya di LCD itu bisa saja. Serial print line. Pompa mati. Pompa mati. Oke, kita akan coba. Seharusnya ketika nanti pompa nyala, dia akan muncul tulisan pompa nyala di layar komputer kita, dan ketika kelembaban sudah mencapai 700, dia akan muncul tulisan pompa mati. Kita tunggu. Oke, di sini dia sudah muncul ketika nilai kelembapan 940, dia muncul tulisan pompa mati. Yang ini, dan kita akan coba simulasikan dia kembali ke tanah kering. Oke, pompa nyala. Sudah berhasil, sudah lebih interaktif. Bisa juga Bapak Ibu dan teman-teman semua, katakanlah coba LCD I2C di sini, kita bisa tambahkan juga seperti itu. LCD I2C di sini. Tapi mungkin karena kita coba lihat jam, sudah jam 9 lewat sekian. Mungkin beta hentikan presentasi dulu, kita mungkin diskusi ringan. Silakan, atau beta biarkan saya di sini, kita diskusi ringan. Oke, beta kesana kamera dulu.
Oke, silakan Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ingin baca Baik, cerita Kakak. ringan. Mau tanya Ntar dong. kakak coba bagi layar ulang kakak beta screenshot dia po itu dah. Oh, oke. Kode program kakak atau mau screenshot yang rangkaian kakak? Dia po rangkaian dengan kode program boleh deh ya. Best screenshot aja. Sangat boleh, sangat boleh. Silakan. Sudah muncul kok? Belum kak. Oh, belum muncul. Tunggu, tunggu. Ya sudah. Oke, tunggu. Ah, untuk yang sonde beli ibu ya silakan screenshot. Untuk yang beli ibu seharusnya tidak perlu lagi karena di ebook lebih lengkap lagi step by stepnya dan kode programnya lebih lengkap lagi. Ada template kode programnya seperti memang bonusnya. Oke sudah kak. Terima kasih. Oke, kita hentikan share screen dulu. Oke, silakan kakak semua. Mungkin Pak Ali masih ada mau diskusikan, silakan. Cukup seru tadi. Kakek ini Ini Mbak, silakan mau tanya. lanjut kakak saya. eh, Berarti kalau misalnya berdasarkan yang tadi Kakak sampaikan, berarti power supply cuma satu ya untuk pompa. Iya, betul. Nah, oke, kalau begitu, apa ya? Eh, Memang harus untuk power supply itu memang harus pas-pas 12 volt ya dengan pompanya itu. Maksudnya Oh, outputnya. siap. Oke. Mungkin supaya enak bila saya screen saya supaya kotong lihat kotong karena apa kotong butuh internet supaya lihat apa gambar-gambarnya begitu. Beta screen sudah muncul kah? Lagi proses, Kakak. Oke, sudah Oke. semua. Baik. Kita akan coba cari di sini ya di internet. Kita akan coba cari sangat tergantung daripada pompa yang kita gunakan kakak. Katakanlah beta pakai pompa DC 12 volt. DC DC 12 volt. Nah, karena potong pakai pompa DC 12 volt, ya namanya di apa secara listrik dan elektronika, otomatis suplai yang dibutuhkan juga adalah 12 volt. Mungkin bisa kita kasih toleransi mungkin 5%, bisa kurang dari 12 volt atau bisa lebih dari 12 volt, tapi pasti ada efeknya. Kalau misalnya katakanlah lebih dari 12 volt, pasti si pompa ini bekerja dengan sangat keras dan tentunya cepat rusak karena diberikan beban atau suplai yang melebihi dia punya kapasitas. Kalau kurang apa? Kalau kurang kerjanya jadi kurang maksimal seperti itu kan. Jadi sangat Hmm. tergantung dari pompa yang kita gunakan. Bisa juga kalau kita gunakan pompa listrik, pompa 220 volt VAC. Nah, kalau kita menggunakan pompa real 220 VAC, otomatis yang kita pakai adalah listrik langsung dari listrik PLN begitu. Kalau kita pakai VAC Hmm. seperti. Dan Hmm. masih bisa juga di handle oleh relay yang kita punya. Seperti Hmm. itu. Nah, Begitu Kak ini yang Kenny. Kakak mau tanya juga, Kakak. Ini nyamar ya, kita tanya-tanya terus nih. Ini Aman-aman. Kita pakai untuk belajar Kakak toh. ya, kita juga belajar ya Kak, jadi. Nah, eh, yang untuk Arduino yang chipnya ini apa dia punya nama microcontrollernya ini. Ini sudah termasuk Oke. Wi-Fi-nya dia, maksudnya kayak SP32 atau 86 kan kalau tidak salah sudah termasuk Wi-Fi-nya di dalam. Iya, iya. Oke, kita akan coba langsung buka saja. Kita akan coba cari si apa Arduino ini.
Arduino. Boleh kita buka di arduino.cc saja Karena kalau sudah termasuk supaya kita WiFi bisa kan bagus tuh Kak, supaya kita bisa rekam datanya real time tuh, bisa lari ke benar. AI juga, machine learning Benar. bisa pakai. Kalau kalau kita hubungkan ke internet, itu kata kuncinya Kakak toh. Nah, Nah, ini kita buka Arduino, port tipe apa yang kita gunakan Kakak. Kenapa beta sonde langsung bilang tadi dia sonde bisa terhubung dengan internet karena memang ada board Arduino yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Kalau kita pakai Arduino Uno R3 yang sangat-sangat sangat-sangat familiar di lapangan yang kita semua hampir dari SMA, SMP sampai profesional tahu itu dia tidak bisa terhubung langsung ke jaringan internet Kakak karena dia tidak punya modul WiFi-nya. Tapi kalau kita pakai uh, board Arduino Uno yang lain, katakanlah Arduino Uno R4, karena sekarang perkembangannya Arduino Uno sudah ada yang R4, dan ada juga Arduino Uno Wi-Fi, artinya dia bisa terhubung dengan jaringan. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul kan di layar. iya iya sudah sudah. Nah, ini namanya Classic Family. Di sini ada Arduino Uno R4. Nah, yang ini tidak bisa terhubung dengan WiFi, belum bisa terhubung. Kalau yang ini Arduino Uno R4 WiFi ini dia sudah bisa terhubung dengan WiFi. Nah, yang Uno R3 yang kita gunakan dia belum bisa terhubung seperti itu, Kakak. Nah, mau tanya lagi Lalu Kak, Arduino untuk ya ya. untuk apa namanya chip-chip, maksudnya microcontroller yang memang untuk implementasi di lapangan itu, kan kalau beta kan belum tahu mana yang khusus untuk microcontroller yang pakai untuk belajar, mana yang microcontroller untuk pakai implementasi, karena kan dia pun daya tahan juga kan berbeda tuh Kakak. Nah, mungkin Kakak bisa Benar tips sekali, Kakak. tips atau trik begitu cara bedakannya gimana? Maksudnya ini yang pakai hanya untuk belajar kayak misalnya SP32 hanya untuk belajar, terus ada ini untuk implementasi di lapangan tuh. Nah, itu gimana cara bedakannya? Mungkin Kakak bisa bahas base dari Kakak punya pengalaman gitu. Iya. Nah, kalau ketong di dunia elektronika dan listrik itu ada yang namanya ada satu pepatah seperti ini. Harga selalu berbanding lurus dengan kualitas. Nah, dari situ ketong sudah bisa pakai jadikan patokan. Oh, kalau harganya murah, ini pasti tidak bisa digunakan di lapangan. Tapi ada kata tapinya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kalau uh, untuk yang pemula, cara gampangnya seperti itu. Untuk yang baru kenal dunia elektronika khususnya, pakai prinsip harga selalu berbanding lurus dengan kualitas seperti itu saja. Tapi kalau untuk yang mungkin seperti Pak Ali, atau mungkin di sini ada teman-teman yang beta kenal yang sudah pakem di dunia elektronika, di sini misalnya ada Isak dan teman-teman yang lain, itu bahkan yang harga yang kecil saja sebenarnya bisa dimodifikasi atau dirancang sedemikian rupa, tapi itu memang butuh keterampilan skill elektronika lagi Kakak, supaya dia bisa berfungsi di lapangan begitu Kakak. Tapi memang harga sudah bisa tipu Kakak. Iya, iya. Harganya murah pasti dia punya kualitas murahan juga seperti itu. Nah, kalau kotong pakai Arduino, kalau misalnya katakanlah kotong betul-betul fanatisme Arduino nih. Arduino yang warna hitam yang ini sudah ini memang untuk lapangan sudah Kak. Ini untuk lapangan sudah. Ini memang untuk lapangan sudah karena itu Arduino Pro. Dia punya harga juga cukup ya cukup lah. Beta bahkan sampai ini belum beli juga karena secara kebutuhan dia belum butuh juga Kakak. Dan ini ya sudah sangat relate dengan misalnya untuk kakek ini, karena kakek ini sekarang kita tahu ada sementara studi, ini akan sangat relate untuk kakak pakai karena dia sudah bisa running AI Kakak untuk yang ini, yang Portenta namanya, ini board Portenta. Ini sudah bisa running AI dan OpenCV. Ini sudah bisa running OpenCV juga Kak. Berarti memorinya besar tuh ya? Oh, besar sekali Kakak, besar sekali yang ini. Coba kau buka saja.
Ini bahkan dia punya chipnya saya sudah chip apa keras industri kakak karena ini sudah dipakai oleh Google dan segala Hmm. macam. Kita coba buka saja supaya kita. Menurut beta untuk karena di sini ada Pak Guru, ada Pak Paskal. Menurut beta ini akan sangat-sangat worth it untuk dikasih ajar untuk adik-adik siswa begitu. Iya. Karena apa untuk beberapa hari lalu beta lihat ada SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri kalau salah ada buat pameran inovasi itu. Karena kebetulan juga yang jadi pembina untuk adik-adik siswanya itu beta punya kakak senior. Nah ini kakak, ini Ya. sudah sangat mantap dia punya featuresnya sudah apa sudah bisa running apa MicroPython kakak bahkan sudah running MicroPython menurut kita sudah sangat apa industrial kakak loh. Iya, iya. Kalau misalnya di sini penggunaannya ini betul-betul di industri dan memang sudah bisa running ya ini mikrokontrolernya tadi kakak pertanyaan memorinya berapa ini dia kakak bahkan eksternal memorinya sudah sampai 16 mega kakak. Sebagai perbandingan dengan Arduino biasa hanya 512 kilo kalau kilobyte kalau saya salah. Sudah sangat-sangat worth it lah untuk dipelajari. Ini untuk apa skala besar ini sudah sangat mantap. Tapi kenapa beta belum mau lebih masuk ke sini karena beta jujur saja kalau uh, beta punya apa penelitian di pertanian ini kan sudah cukup lama kan kalau kenapa beta belum mau masuk sampai di apa yang AI begini Iya, karena iya. pertama pasti teman-teman yang mobil aja sudah akan bisa ikuti dan itu akan sangat-sangat sayang buat apa begitu Iya, kan iya. dan kotong punya Iya, iya. daya apa daya serap iya dan kebutuhan dari sisi pertanian juga kan soalnya apa bilang besar-besar amat kan kata buat apa kotong Iya, iya. apa Betul. waste money kan seperti itu. Mm-mm. Oke mungkin lah masih ada pertanyaan silakan sampai oke sudah 27 mungkin 5 menit lagi lah 5 menit lagi silakan baru kotong apa bisa selesai dan kotong bisa ada webinar lagi ke depan. Kita stop share screen. Berarti kakak punya project kemarin itu dia hanya eh, logika saja ya, maksudnya untuk lihat tanahnya belum Iya, dilaporkan ke data real time-nya belum dilaporkan ke ini atau sudah real time maksudnya oh datanya. sudah real time kakak. Data real time-nya kalau proyek kan kita sudah handle ada sekian proyek kakak. Atau kalau untuk Mm-mm. kita penelitian tersendiri Mm-mm. penelitian dulu waktu masih kuliah itu dia pakai data real time. Data real time-nya dikirim ke cloud kakak. Ke cloud lalu Oh. ditampilkan di dashboard. Lalu Mm-mm. untuk sekarang yang proyek apa proyek uh, Pak Wakil Rektor 4 ini proyek apa Pak Wakil Rektor 4 ini yang kota ada lanjutkan itu kota ada bikin platform tersendiri kakak jadi kota ada bikin platform apa namanya platform IoT sendiri jadi dia bisa monitoring data sendiri dan datanya disimpan sendiri begitu tidak pakai pihak ketiga seperti itu kakak. Nah, untuk delay-nya berapa berapa lama kakak dari kirim dari Nah untuk sensor data itu dan sebenarnya sangat-sangat iya sangat tergantung kalau namanya real time ya real time per detik kakak kan tapi untuk apa katakanlah kotong butuh kotong sudah mau butuh yang real time begitu tapi kotong butuh datanya untuk simpan di database bisa Hmm. apa bisa kotong pakai delaynya 10 detik lah gitu per 10 menit per 10 menit itu kotong kirim data ke database begitu kan. Hmm. Berarti Dan beda-beda, berarti beda di lapangan dengan itu kira-kira ya sekitar bisa diatur ya 10 menit. iya betul kakak. Nah untuk perbedaan itu tadi kan beta sampaikan bahwa kalau kotong butuh apa monitoring data real time artinya di Mm-mm. lapangan apa di data yang kotong punya apa itu Mm-mm.
harusnya real time, harus pakai real time. Itu harus wajib real time itu. Kalau Iya. data-data krusial seperti apa katakanlah leasing, monitoring listrik yang sangat-sangat butuh real time, dia harus real time. Tapi misalnya katakanlah potong butuh nilai kelembaban tanah, histori kelembaban tanahnya untuk potong simpan, itu sudah perlu real time ya, beta sih, Kak. Hmm. Tapi sangat-sangat Iya. kembali ke kotong punya proyek, Kakak. Kalau kotong punya apa pengalaman bangun proyek untuk klien itu Mhm. kotong biasanya banyak yang pakai minta real time, banyak yang minta real time karena sesuai dengan dok punya proyek, Kakak, tahu seperti itu. Oh, iya, iya, siap, siap. Oke, oke. Kayaknya Untuk sudah kotong 5 menit nih, proyek, Kakak. iya. Untuk kotong proyek-proyek sendiri ada apa pengembangan proyek mikrokontroler, lalu ada IoT project dan apa web project sih, Kak. Seperti itu. Hmm. Bentar, Kak, beta screenshot dulu yang tadi. Yang, nah, itu. Tak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman karena kotong sudah sampai sekarang berapa? 9:31 sudah cukup lama kotong diskusi. Terima kasih banyak yang masih mau bertahan. Banyak teman-teman sudah yang sore hadir juga. It's okay. Kedepannya kita akan ketemu lagi. Kak Kenny, Pak Ali, terima kasih banyak. Kak Siap, siap, siap. Ishak, Kak Kevin, dan Hormat, hormat. Desemri, dan lain sebagainya. Dan Kak Dani Kairani, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Sesi foto bersama dulu, Kakak. Saya foto dulu. Oh, foto. Oke, foto bersama dulu. Silakan ke Ah, kamera dulu kok. bentar, bentar, bentar.